Assalamualaikum, hai semua. Di video ini, kelompok 1 kelas B 2020 dari mata kuliah Pendidikan Pancasila, jurusan Pendidikan Matematika UPI dengan dosen pengampu Prof. Dr. Eli Malihah, MSI, dan Ibu Sri Wahyuni Tanzil, SPD MPD, akan memaparkan sebuah materi dengan tema memperkokoh nilai-nilai Pancasila di Bumi Pertiwi. Penasaran kan? Sebelum ke videonya, kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 1. Saya Ajeng Musibah Putri dengan NIM 2009189. Saya Alinta Liana Hotima dengan NIM 2004539. Saya Berliana Indah Pitaloka dengan NIM 2005986. Nama saya Salma Zakairunisa dengan NIM 2004351. Saya Cucu Komarasari dengan NIM 2000208. Saya Cucu Sriani dengan NIM 2006584. Perkenalkan, saya Dewi Fajar Nurfadilah dengan NIM 2004565. Assalamualaikum, nama saya Dea Cantika dengan NIM 21587. Saya Martin Valerian Amadeus dengan NIM 2004649. Saya Melisa Ramadana Dewi dengan NIM 2004369. Perkenalkan, nama saya Miftah Aini Harwansa dengan NIM 2001420. Perkenalkan, nama saya Mubeda Fendi dengan NIM 2006709. Saya Muhammad Faiz Dewahab dengan NIM 2006674. Saya Agus Nur Saadah, NIM 2009182. Saya Anissa Septiani dengan NIM 2008494. Perkenalkan, nama saya Syifa Amalia Maulana dengan NIM 2004480. Perkenalkan, saya Vidya Rahmadina NIM 2001526. Nama saya Windy Lestari dengan NIM 2006799. Saya Ahmad Junaidi dengan NIM 2004258. Nama saya Muhammad Anil Hikmu dengan NIM 2004960. Perkenalkan, aku Suci Novita dengan NIM 2008336. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan pengertian nilai-nilai Pancasila. Untuk pengertian nilai, nilai adalah gagasan, konsep pemikiran manusia yang sangat penting yang didasari oleh standar perilaku, keindahan, efisiensi, atau kelayakan yang ditentukan seseorang dalam hidup. Untuk pengertian nilai-nilai Pancasila sendiri merupakan landasan atau pegangan dasar bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap aktivitas, keputusan, dan kebijakan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, selayaknya berpedoman pada Pancasila. Terima kasih. Setelah membahas pengertian nilai-nilai Pancasila, kini kita akan membahas mengenai nilai apa saja yang terkandung dalam setiap sila dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai terkandung dalam sila pertama ini adalah pertama, misal bagaimana kita menghargai perbedaan umat beragama, bagaimana kita mengikuti perintah Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan yang tunggal, mengikuti segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Bagaimana kita harus menghargai pendapat dari umat beragama lain soal kebenaran yang mereka anut. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Selanjutnya mengenai sila kedua. Dalam sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan di sila ini kita mengetahui nilai-nilai diantaranya bagaimana kita harus menghargai pendapat orang lain, bagaimana rakyat Indonesia harus dilihat secara sama, tidak berbeda di mata hukum, bagaimana kita mengutamakan rasa tenggang, rasa kebersamaan, rasa sosial di antara kita semua. Berikutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung diantaranya adalah bagaimana kita mencintai tanah air kita, dan kita harus menggunakan identitas-identitas yang merupakan identitas dari bangsa kita, bangsa Indonesia.
yaitu misalnya dari bahasa, cara bertutur kata, bagaimana kita menghargai orang lain dan sikap gotong royong. Esensi-esensi dari identitas bangsa kita harus menjadi kebanggaan kita, dan kita harus mengutamakan persatuan bangsa. Bagaimana tidak memisahkan diri dari mereka yang berbeda suku, berbeda agama, namun kita masih satu bangsa. Bagaimana kita tidak menjauhi mereka hanya karena mereka berbeda suku, berbeda pulau. Hanya karena itu tidak berarti mereka bukan saudara kita, karena kita sama-sama Indonesia. Sila berikutnya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini kita mengenal nilai-nilai mengenai kekeluargaan, bagaimana kita mementingkan musyawarah, mengusahakan musyawarah ketika ingin mengambil keputusan, bagaimana kita tidak memaksakan kehendak, apalagi mengutamakan kepentingan orang yang lebih sedikit, apalagi kepentingan pribadi. Karena bagaimanapun juga kepentingan orang yang lebih banyak itu lebih penting daripada kepentingan orang yang lebih sedikit. Mengusahakan kepentingan orang banyak dan menghargai pendapat merupakan nilai yang penting yang bisa kita ambil dari sila keempat ini. Nilai yang terkandung dalam sila terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila terakhir ini diantaranya adalah bagaimana kita mengutamakan keadilan, bagaimana mengusahakan mendukung pembangunan nasional agar seluruh rakyat Indonesia mendapatkan hak yang sama. Bagaimana seluruh rakyat Indonesia mendapat kesempatan untuk mendapat kehidupan yang lebih baik dan mencapai keadilan sosial bagi seluruh masyarakatnya. Sekian pembahasan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berikutnya akan disampaikan mengenai apa saja penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setelah memahami mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila, di sini saya akan menjelaskan mengenai contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya berupa bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, berdoa sebelum dan juga sesudah makan, melaksanakan ibadah sesuai agama yang kita anut, menghormati agama orang lain, dan juga tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya yaitu membantu korban bencana alam, membantu adik yang sedang belajar, membantu teman yang kesusahan, tidak berbuat kasar kepada orang lain, dan juga bersikap sopan kepada orang tua. Lalu sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Contohnya mengikuti upacara bendera dengan tertib, melestarikan budaya Indonesia, mencintai produk-produk Indonesia, dan juga bermain dengan semua teman tanpa membedakan suku dan juga agamanya. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Contohnya berupa berani dalam menyampaikan pendapat, menerima pendapat orang lain, melakukan diskusi atau juga kerja kelompok, melakukan mufakat dalam menentukan suatu keputusan, dan juga menerima hasil mufakat itu. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya berupa tidak berbuat curang kepada orang lain, menghargai hasil karya orang lain, melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang, dan juga bersikap adil kepada sesama. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai mengapa nilai-nilai Pancasila sangatlah penting untuk diterapkan di bumi pertiwi. Masing-masing sila dalam Pancasila memiliki makna tersendiri. Pancasila sangatlah penting untuk diakui, dihormati, dan diakui keberadaannya, karena Pancasila tidak lahir dengan mudah begitu saja, melainkan ia lahir di tengah kondisi penuh gejolak, tekanan himpitan dari seluruh penguasa palsu negara Indonesia yang biasa kita sebut dengan penjajah. Selain itu, nilai-nilai dari sila Pancasila digali dari Ibu Pertiwi yang dijadikan sebagai perekat heterogenitas pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kini realitas sesuai dengan nilai Pancasila sangatlah penting daripada hanya sekedar jargon NKRI harga mati. Baiklah, sekian materi mengenai mengapa nilai Pancasila sangatlah penting untuk diterapkan di bumi pertiwi. Berikutnya akan ada pemaparan mengenai materi berikutnya. Terima kasih. Lalu, bagaimana sih cara membiasakan diri agar dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari?
Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu dengan belajar agama sejak dini. Untuk menanamkan nilai ini, orang tua dapat mengajak anak-anaknya untuk beribadah bersama. Lalu sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan cara berkumpul bersama sanak saudara. Berkumpul bersama sanak saudara, teman ataupun tetangga dapat mengajarkan nilai-nilai sila kedua. Lalu sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Agar dapat menumbuhkan rasa toleransi dan tidak membeda-bedakan teman, dapat dilakukan dengan bergaul bersama teman yang berbeda daerah. Hal ini dapat mengajarkan kita bahwa Indonesia memiliki berbagai macam pulau. Sehingga wajar sekali jika kita memiliki teman-teman yang berbeda ras, suku, ataupun agama. Yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu dengan cara mengungkapkan pendapat dalam berdiskusi. Setiap manusia memiliki hak dan kebebasan dalam mengungkapkan pendapat atau mengutarakan keinginannya. Lalu sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan cara saling berbagi dengan teman tanpa membeda-bedakan dan berlaku adil, dapat menanamkan nilai-nilai sila kelima ini, sehingga akan tumbuh rasa empati dan simpati dalam diri kita. Nah, gimana videonya? Semoga bermanfaat ya. Dengan video ini, semoga kedepannya pengetahuan kita sama-sama bertambah agar kita dapat berperan aktif dalam memperkokoh nilai-nilai Pancasila di bumi pertiwi ini. Terima kasih untuk segala pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan video. Sampai jumpa di project selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.